Dua sebini pak, tidak cukup pitih membelanjoi pania ni. Dia dapat pantunnya dapat lain. Kok lain ya? Indah. Tidak dapat tak? Habis ada tunjukan. Kapi pai indah bagulo dibuai orang batu sangka. Ibu pai bini bego akhirnya lalu ke surau tiga. Bu, Pak, kalau tiap pagi ya salah minggu salah subuh Pak, setiap awak 1.000 sedekah dimasukkan ke kotak Pak. Berapa banyaknya awak kini? 1.000 seorang masuk ke kotak infak. Barang tak kumpul pitih sebulan. Kami tidak jamaah musajid siko dan Ustaz pindah jamaah musajid lagi apa kira. Jadi setiap kita yang tingkatkan di masjid, di musala mana rumah kita berdekatan, kita ramaikan. Jadi bersedekah tu nak boleh rancak pagi lo. Sudah salat subuh atau ke masuk masjid kota infak kadang-kadang kan ada dilaki orang di dinding ke keluar masuk sekali. Tercatat itu sebagai amal jariah. Jadi biasakanlah hijrah itu kemenangan di zaman Nabi, dan di zaman Nabi sekemenangan hijrah. Hendaknya di zaman kita ini juga kita menjadi menang. Kurang taat awak salat berjamaah, setelah tahun baru kau semakin taat lagi. Itu orang yang menang. Kalau tidak ada perubahan, Pak, itu sama aja orang senam. Orang senam itu bergerak. Paduannya tadi satu, dua. Kalau di padang di pemain ini saya ni angin, lawasa bagi di padang. Biarkan itu ada suatu kok. Nah, senang. Lagi kalau ketia awak ada yang orang pas bau kami awak sudah senang. Ya, tapi kalau ada langsung senang. Jangan seperti itu kita beragama. Kalau sekarang masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Al-Jihad misalnya sudah menyelesaikan program membangun rumah panti asuhan, ya kan? Lah selesai itu lah dua anak panti, lah dua menatur. Ada rumah makan tiap pagi yang lima mantan nasi ke sini. Kalau berhasil apa? Buat program lain. Apa? Rumah tahfiz. Pak, kan awak nak sadonya sekolah agama, Pak. Nak sadonya awak mengaji fikih. Ya kan? Infak yang terkumpul musajid awak rancang dipagunakan untuk mengaji fikih bertahap. Pertama, yang tidak akan bisa hilang di dalam hidup kita pasti basuh melaksanakan jenazah setelah ulama. Tidak satu orang pandai terus pandai dah aja. Ambo pengalaman jadi itu salah ibu orang. Dikolah sepakai di mak di kuburan. Bapak, ibu-ibu nak kecil Pak RT, Pak RW. Kita jaga kapan lagi? Ada kecil namanya tentang itu kerajaan siapa? Kerajaan ada. Mencari kapan memandian mai, tu pada kerajaan orang siap saudara. Pekerjaan orang Muslim yang berada di sekitar itu, dia fardu kifayah. Bali boneka bali kain kapan, pelajari urutan pelajarannya. Akhirnya nanti
kita tidak terfokus. Kalau mati orang produksi Pak, ada di suatu kampung ibu tu sedang pandai memandian seorang. Kok ibu tu mati lah siapa? Jadi diadakan pelajaran khusus pelaksanaan jenazah, banyak program-program yang membuat masyarakat kita yang beragama Islam ini benar-benar tahu bagaimana dalam Islam itu melaksanakan semua kewajiban. Nah, salah saya itu dibuat program seperti itu terus. Kalau kita bersama-sama tak bisa. Nah itu sebab negara waktu punya adat, kan? Ingin nomor raja adat, kita pelajari dulu sama-sama. Semuanya terprogram, sehingga masyarakat kita ini tidak ketinggalan menurut dunia maju sekarang ini dan tidak taimpi agama dek kemajuan. Kalau bisa awak serupa itu berubah ke nama baik itu Pak, itu tandanya awak menang dalam hijrah dari tahun ke tahun. Ya kan, seperti yang saya katakan tadi, tidak akan semua kita bertemu dengan tahun baru hijrah. Sejak pagi tadi Pak sampai kini entahlah para orang mati sedunia. Seluruh dunia ada orang mati tapi Pak. Setiap detik giliran awak bila nak tahu tak? Di Musaji kami gini Pak, tempat tinggal itu ada hari sinan membeli tanah. Ianya lah bumbu sekitar 60 gini. Juara mengaji se-Asia Tenggara untuk tingkat wartawan se-Asia Tenggara. Abang tuang kami yang membeli tanah, membeli rumah dekat rumah kami. Kalau rumah kami itu perunas Pak, dicicil, dilalamo saya. Sebelum dicicil perutang, perumahan. Ala selesai dicicil perunas perumahan lalu lunas. Apa Ustadz dan Santi yang baca Quran itu membeli tanah sinan? Kini apa-apa nanalun bisa mengaji dulu lah bisa mengaji Pak. Tapi hilangan malu. Banyak orang Islam pun agak belum pandai mengaji dulu Pak. Namanya tahsin Al-Quran. Ada program itu. Sebab belajar tidak ada batasnya kecuali nanti. Selama hidup ada waktu untuk belajar. Kalau kita mau belajar terus. Akhirnya Pak kami itu Pak lawannya bacaan Al-Quran yang kurang tape karena ada guru mempelor. Jadi setiap orang disuruh membaca di dalam ada guru itu tak sama wirid Yasin. Wirid Yasin kan bunyi kumbang itu sebenarnya. Serangkai membaca saya ada orang menyimak. Itu sebab kepanjang. Ada nama itu sekecilnya. Dia tak pandai ngaji dia pakai wirid Yasin. Tak satu yang ngaji dia. Jadi mengaji itu berganti-ganti. Alasannya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengar dan diam. Awak mendengar jaman diam tu bisa menyimak bacaan kawan nan salah biko depeloan. Tunggu nak boleh serangkai mengaji tu Pak. Serangkai mengaji tu Pak, tak tentu negeri Simaan. Kalau ada perubahan kita seperti itu, ya kan, satu jamaah masjid misalnya 400 orang, ada program tahsin tu 200 orang lalu alun pandai alun tapi bacaannya 100 orang tak pandai tak pandai baca Quran. Ada pelajaran itu bisa pandai.
Dia mau mudah menandoinya Pak. Ada musaji kalau nyopai takziah berganti-ganti ya Pak aku baca Quran. Misalnya gini yang ada orang mati baca Quran. Besok Pak Jigo, besok Pak hari itu berikut. Tiba gilirannya kamu aja. Alasannya aku pendek, suara garuh di Selemo itu antar so. Sebenarnya pandi yang mengaji. Ndak angok pendek suara nak sampai itu. Kalau kita menutupi ketidakpandaian kita dan tidak mau belajar lagi, ayo pandilah sampai mati. Lebih-lebih belajar Al-Quran Pak. Rasanya kok yang bawa masari belajar bahasa Inggris. Bahasa Quran tu Pak, kalau bari dia teh nyoba bacaan. Kok ta dia teh ta. Bahasa Inggris Pak, tulisannya one, bacanya one. Pengicu apa? Al-Quran tidak. Semua orang kalau mau mempelajari ini bisa. Jadi di tahun 44 Hijriah ini di bidang apapun agama kita ini kita semakin maju enggak. Jangan diandalkan saya Ustaz kalai ka ditanya, jangan sampai betua. Bertanya lah ke Ustaz nak tentu dah. Kok dapat Pak tinggi lo ilmu dari Ustaz tu lah. Bukan sombong, belajar terus bisa Pak. Contoh, masih banyak orang lagai-gai serupa ambok ini Pak. Tak tentu dinyo orang yang boleh menikahkan, orang yang boleh menikahi. Padahal telah diturunan ayatnya Pak. Bertanya aja. Bang tanya tak mau saja. Tak mau membaca ayat itu. Di mana tu? Di surah An-Nisa. Ada 7 balai macam orang yang tak boleh dinikahi. Kalau nak kita baca-baca ayat itu tak dipelajari. Oh, ambo nak dari sekolah agama Ustaz, Al-Quran tu bahasa Arab. Sekarang sudah dialih bahasakan. Malah ada yang perkataan. Kini tafsir Al-Quran itu ada perkataan. Lakum nyebut bagi kamu fi pada nyo cara-cara. Sebenarnya orang pemalih saja. Kita tidak di pesantren, kita tidak di sanawiyah, ya kan? Bisa belajar untuk mempermudah membaca tafsir Quran, nyo tafsirkan, nyo ma'anakan perkata sekarang. Jadi kalau lah beraja tu anak tak muah tu kebal. Jadi maksud hijrah itu bergerak di dalam agama, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah ketaatan, semakin baik akhlak. Kami hidup kami merasa ya Pak Ustaz, banyak yang kami pikir anak lah sekolah, anak lah kuliah, cucu lah mengaji, tak talaki di kami ni. Kerana kami ibarat kabawa pada ti Ustaz, kudu lah bangkak lu kopi baban adonyo ka dia oleh, tak taraki berajar. Memang iya tu Pak, itu mengkocapeh awak disuruh nikah supaya awak takut je berwarna alapeh. Orang ini kan banyak talent-talent nikah. Nikah umur 40. Lalu tambah SD mati, lalu tambah anak SD mati. Ini memang macam itu. Awal pensiun serupa boleh tahun, 5 tahun pensiun. Ada juga anak SD lah, kan dia payah tu. Secara lahiriah teorinya. Kalau ada anak orang sebagai amboga, ya kan? Tapi bininya gak muda, bisa beranak. Cuma anak pun sampai sekolah ayah, kalau mati.
Tapi kalau sama gaeknya 70 aja 60 aja beranak yo tu buah saleh. Buah saleh ko kena lesui dengan tuo kena ada mana. Kena idiot. Menjaga. Tu aja je. Marah saya Pak, itu tidak jadi alasan. Bangsa itu tidak jadi alasan untuk memperbaiki agama kita. Sibuk juga tidak menjadi alasan. Kira-kira mana sibuk malaikat jawab? Ada malaikat disuruh oleh Allah membagi rezeki. Apakah kepandaian malaikat itu? Dan itu lagi aja. Sibuk malaikat, tapi dia tidak lupa zikir kepada Allah. Itu malaikat. Awak tak sesibuk malaikat tu. Macam ibu-ibu tu sudah letak nak sore itu, ya kan? Sudah memasak, ya kan? Lari sokok di bawah tuduang sambal. Awak nak mandi sudah salat asar, duduk saja menjaga TV. Ya kan, membaca buku. Abiku suami pulang, ya kan, hujan-hujannya balik kerja, dibujuk saja pantun. Sinai anak rantiku Pariaman menangi adik saja tadi tagak di pintu mencari udah hujan-hujan. Tu diambil nanduk sekali. Disuruh hanya malah badan tu diboyang kopi dan serupa di rumah makan tadi. Josaka muanau dia garam seketek ya san nak kena tinggal awak. Ikut suami pulang awak bau jariang gigi balado mabih badan dah muah bandak kau ini nyecik lain. Lari bu, ya tak. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, jadi tidak ada alasan, banyak cobaan, banyak musibah, sibuk mengurus dunia, tidak ada alasan untuk tidak memperbaharui iman, meningkatkan takwa, merubah diri kepada yang lebih baik dari masa-masa yang lalu. Kalau kita bisa begitu, maka hijrah kita dari tahun ke tahun itu namanya hijrah orang yang menang. Tapi bertambah jelek iman kita dari itu, berarti kita kalah dalam hijrah. Tidak sama kita dengan Rasulullah. Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah sembahyang Jumat, berabui orang membawa makan. Ya kan? Kemudian beliau persatukanlah di Madinah itu orang dan menunggu namanya orang Ansar. Orang yang datang dan hijrah dari Makkah namanya Muhajirin. Nan nyobao ke sini ndak ada rato karena awak sedang dikaja kapie. Ada nyobao iman. Karena imannya itu mantap, walaupun dia tak punya harta, tiba di Madinah tapi tiba warato kayaknya. Orang Madinah adalah bayi mantu kayo-kayo kira. Kawan-kawan kami yang datang dari Mekah, yang hijrah ke sini, walaupun tidak membawa harta, kebun korma kami 15 hektar, 7,5 hektar untuk kami dan 7,5 hektar untuk saudara kami yang datang dari Mekah. Walaupun iman senang bawa ke sana, tapi tiba senang ganti ya Allah rato. Nyogara seorang kayo senang membagi rato ke bagi dua. Binatang ternak kami onta dan kambing puluhan ribu ekor. Separuhnya untuk saudara kami yang datang dari Makkah, separuhnya untuk kami. Bini kami, bini tak. Baru kau membagi bini. Jadi orang yang hijrah ke Madinah itu tidak cemas. Karena apa? Sudah diganti hartanya oleh Allah. Jadi kalau kita beriman bapak-bapak,
kemudian meningkat keimanan kita itu, segala problem yang datang kepada kita akan diangkatkan oleh Allah kembali. Dan kalau tidak diangkat, di belakangnya pasti ada hikmah. Bu, ambo kepai mengaji kamai tu apa menurun curang. Tapi di kau pulang menaki. Jadi di balik pendakian pasti ada penurunan, di balik musibah ada nikmat, di balik kaji ada tetalu. Itulah kajian kita dalam rangka mempersiapkan diri menunggu tahun baru yang hampir datang. Saya doakan Bapak Ibu yang datang malam kini diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan tahun baru, iman baru, takwa baru, semangat baru. Jangan menambah bini yang pelihara adalah anak-anak do. Banyak bini banyak boleh. Dua sebini pak, tidak cukup pitih membelanjoi banyak. Dia dapat pantunnya dapat lain. Kok lain ya? Indah. Tidak dapat tak? Ada tunjukan. Kapi pai indah bagulo dibuai orang batu saka. Ibu pai bini bego akhirnya lalu disuruh tinggal. Kok disuruh kau ni tak apa? Lain banyaknya jemaah nak kemudian naik. Kau suruh tinggal. Kalau ada yang salah bu dari penyampaian ambo kapak kaibu selaku manusia, ambo mohon dimaafkan. Lede ke maaf mudah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini wali negari, ini jorong Bapak Ketuakan, pemuka adat dan agama. Semoga kita selalu lebih taat kepada Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.